pada malam hari 16 Agustus 1945 mereka sudah dijawab kelas lalu tempat ini dianggap aman dari ancaman militer karena di daerah kekuasaan angkatan darat. Kediaman Laksmana daerah teks proklamasi dibuat. Kalimat pertama teks proklamasi merupakan syarat Ahmad Subarjo. Sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Mohatta. Kalimat pertama berisi pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk kalimat kedua berisi pernyataan mengenai pemindahan kekuasaan. Lepas saya membacakan hasil perumus akhirnya seluruh tokoh yang hadir pada saat menyetujui secara bulat konsep proklamasi tersebut. Ketika permasalahan itu siapa yang harus menandatangani proklamasi tersebut muncul, Hatta mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh yang hadir sebagai wakil bangsa Indonesia. Soekarni dari golongan tidak mengajukan usul bahwa teks proklamasi tidak perlu ditandatangani oleh semua yang hadir, tetapi cukup oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Soekarni juga mengusulkan agar Soekarno yang membacakan teks proklamasi tersebut. Usulan dari Soekarno diterima, kemudian Soekarno meminta kepada Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah hasil ketikan Sayuti Melik, yaitu kata tempo dan tempo, kata wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Penulisan tanggal yang tertera Jakarta 17/85 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun. Selanjutnya, Soekarno mengusulkan agar pembacaan masih dilakukan dengan pembacaan nomor 56 Jakarta. Usulan itu diterima. Pertemuan kemudian bubar setelah penentuan waktu upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Tepat di sebuah rumah hibah dari Berji bin Zaid bin Awad terletak di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan persenjataan dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa kemerdekaan telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun pada tanggal 16 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pengabdian Prawoger bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tempat untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengidentifikasi bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan kelahiran Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawasan tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukojo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perikatan Kasar Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia.
Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut setelah proklamasi dibacakan. Meskipun demikian, peristiwa tersebut membawa pengaruh yang luar biasa hebatnya bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan tonggak berdirinya negara Republik Indonesia yang berdaulat. Hari kemerdekaan dicarikan sebagai hari nasional pada tahun 1945. Dua, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat PPKI bergendakan untuk menyepakati pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi Undang-Undang Dasar yang terdiri atas pembukaan badan buku yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dalam menentukan arahnya sendiri. B. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Bahasa Indonesia Raya mengiringi penetapan presiden dan wakil presiden. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh penjajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. D. Pembentukan kementerian. Mr. Ahmad Sutarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil menunjukkan adanya 3 kementerian. Pada 2 September 1945 dibentuk susunan Kabinet Republik Indonesia yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tugasnya membantu presiden dalam menjalankan program pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Adapun susunan kabinet Republik Indonesia yang pertama tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri R.A. Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Ahmad Sutarjo. 3. Menteri Keuangan A.A. Maharamis. 4. Menteri Kehakiman Soekarno. 5. Menteri Kemakmuran Insinyur Sulman Tojokortisudjo. 6. Menteri Keamanan Rakyat Sutiyadi. 7. Menteri Kesehatan Dr. Petaros Marta Mojo. 8. Menteri Pengajaran Hajar Dewantara. 9. Menteri Penerangan Ahmad Syafruddin. 10. Menteri Sosial Iwan Kusuma Sunarti. 11. Menteri Pekerjaan Umum Edi Kusnandar Sudjoso. 12. Menteri Perhubungan Edi Sudjoso. 13. Menteri Negara Wahid Hasyim. 14. Menteri Negara Otto Iskandar Nata. 15. Dinata. 15. Menteri Negara Mr. R. Sartono. 16. Menteri Negara Mr. Amir. Selain itu, diangkat pula 4 pejabat negara yang menempati beberapa lembaga negara antara lain Kusuma Haja, Mahkamah Agung, Hatta Karunani Haja, Jaksa Agung, Agung Pingatito, Sekretaris Negara, dan Sutarjo Wiryo Pranoto, Jurubicara Negara.
Pembentukan Komisi Nasional Wisata (MNEK) tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan KIP Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan memperhatikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat secara 35 orang anggota KIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Tugas dan wewenang KIP adalah menjalankan fungsi penyelenggaraan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHMNE). Membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari menteri, anggota PETA, TNI, dan GIO. Pada tanggal 5 Oktober, berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supiyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang, terpilih sebagai pemimpin TKR. Atas dasar maklumat itu, Rifes Suharjo segera membentuk markas besar TKR yang diputuskan di Yogyakarta. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan misi yang adalah Belanda menjadi bendera Indonesia. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato, Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 yang dihadiri oleh berbagai penerima antara Sudirman dan di sekitar Pulau Yaman untuk menurunkan bendera Belanda. Kronologi peristiwa pengibaran bendera Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya mahkota pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan nilai 1 September 1945 bendera nasional adalah sang merah putih. Bendera merah putih dikibarkan di atas gedung kantor kepresidenan yang terletak di muka gedung Komite. Di atas gedung internalnya disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari, lapangan Stadion Gelora 10 November untuk menghadapi rapat raksasa yang diselenggarakan oleh barisan pemuda Surabaya. Sedangkan pengibaran bendera di Surabaya kemudian terjadi insiden pengambilan bendera di Yamato atau Orange Hotel. Sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tanjungan nomor 65 Surabaya. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dalam Mei awalnya Jepang berindo Belanda sudah keluar dari organisasi sosial yang mendapat dalam ini disponsori oleh Palang Merah.